Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan saya, Reni Safitri Nurpalupi. Dalam pertemuan PJBL kita yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali tentang materi esensial yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila apa saja yang dapat diterapkan dalam mengembangkan keterampilan belajar Anda. Saya ingin mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari 3 dimensi Pancasila. 3 dimensi Pancasila apa sajakah itu? Yang pertama adalah dimensi realitas, yaitu nilai-nilai yang berkembang secara nyata dalam masyarakat Indonesia. Contohnya, suka menolong dan bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, suka bermusyawarah, dan lain sebagainya. Dimensi realitas inilah yang kita kenal dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah dimensi idealitas, yaitu nilai luhur dan ideal yang dicita-citakan bersama. Contohnya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dimensi idealitas inilah yang kita kenal dengan nilai ideal Pancasila. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, di mana nilai yang sesungguhnya tidak tetap, dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mari anak-anak kita bahas tentang implementasi dan dimensi ideal Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai idealnya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya di dalam belajar kelompok adalah selalu memulai dengan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar kelompok dimulai. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Implementasinya adalah menghormati setiap perbedaan agama dan mampu menjalin kerjasama yang baik antar teman di dalam belajar kelompok. Yang ketiga, saling menghargai antar umat beragama. Implementasinya adalah apapun agama yang dianut teman dalam satu kelompok harus dihormati dan tidak boleh pilih-pilih teman. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Implementasinya, tidak memaksakan tetap stay di dalam belajar kelompok pada saat teman harus menjalankan ibadah agamanya. Yang kelima, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Implementasinya adalah harus mampu menjalin komunikasi yang baik antar teman dengan ada atau tidak adanya penugasan kelompok. Dimensi idealitas kita yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Contohnya adalah mengakui persamaan derajat antar manusia dan bangsa. Implementasinya adalah baik koordinator kelompok maupun anggota memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Implementasinya harus mampu menjaga emosi dengan tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Implementasinya adalah ikut membantu teman dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Implementasinya
tidak memberikan beban tugas yang berlebihan kepada anggota kelompok tertentu. Yang kelima, membina kerukunan dan kerjasama dengan bangsa lain. Implementasinya di dalam belajar kelompok adalah selalu menjalin komunikasi yang baik antar anggota kelompok, baik ada atau tidak adanya penugasan. Dimensi idealitas kita yang ketiga adalah persatuan. Contohnya adalah yang pertama, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasinya adalah menjaga kerukunan dengan cara menghindari pertikaian dalam belajar kelompok. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Implementasinya, rela meluangkan waktu untuk belajar bersama dalam kelompok. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Implementasinya dalam belajar kelompok adalah mengutamakan belajar kelompok di atas kepentingan pribadi yang tidak terlalu mendesak. Yang keempat, menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Implementasinya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat belajar kelompok. Yang kelima, mengakui keanekaragaman bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasinya adalah menjalin kerjasama yang baik antar anggota kelompok tanpa memandang suku, ras, dan warna kulit. Mari anak-anak, kita akan membahas dimensi idealitas kita yang keempat, yaitu kerakyatan. Contohnya adalah yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Implementasinya adalah apabila ada kesulitan dalam pengerjaan tugas kelompok, diselesaikan dengan cara berdiskusi bersama di dalam kelompok. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Implementasinya adalah tidak memaksakan pendapat pada saat belajar kelompok. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Implementasinya, hasil jawaban apapun yang diperoleh dalam diskusi kelompok didapat dari kesepakatan bersama. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Implementasinya adalah menampung setiap pendapat dari anggota untuk dimusyawarahkan bersama dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, dimensi idealitas kita yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap adil kepada sesama manusia. Implementasinya adalah membagi tugas kelompok dengan adil tanpa berat sebelah. Yang kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Implementasinya adalah membantu anggota kelompok pada saat mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya. Yang ketiga, suka bekerja keras. Implementasinya, tidak malas atau mengulur-ngulur waktu di dalam mengerjakan tugas kelompok yang sudah dibagikan secara adil. Yang keempat, suka menghargai hasil karya orang lain. Implementasinya adalah memuji hasil tugas teman dalam kelompok jika memang baik dan memberi saran jika memang hasil tugasnya ada yang kurang atau perlu ditambahkan. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Implementasinya adalah siswa mampu membagi waktu antara belajar kelompok, membantu orang tua, dan beristirahat. Nah, demikian adik-adik penjelasan kita kali ini, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam proyek based learning kita yang kedua. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas tersebut. Terima kasih.